adik-adik semua, puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama bertemu melalui ibadah sekolah minggu GKI Kediri secara online. Nah adik-adik, kasih setia Tuhan dalam hidup kita tak berkesudahan. Di saat pagi hari ini, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita sama-sama pujikan dengan kesungguhan hati. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita bersama memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama semalam ketika kami beristirahat. Dan saat ini Tuhan, terima kasih untuk kesegaran dan hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap hidup kami. Tuhan, tolong kami ketika kami beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat dan juga kami mau membagikan bagi sesama kami. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ada banyak cara Tuhan mengasihi kita. Kita bisa melihat melalui sinar matahari pagi. Kita juga bisa merasakan ketika kita bisa bernafas. Itu merupakan kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan setinggi langit, bahkan lebih ya. Kasih Tuhan lebih tinggi dari langit, bahkan juga lebih dalam dari lautan. Kita mau sama-sama pujikan setinggi-tingginya langit. Kita mau sama-sama pujikan dengan penuh sukacita.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ada banyak cara Tuhan mengasihi kita, dan sebaliknya juga harusnya kita punya banyak cara untuk mengasihi Tuhan. Dan salah satunya kita mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kita agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih lagi juga kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Ya, yuk kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang maha kuasa, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami sampai pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, mari Engkau Allah yang hadir di dalam hati kami,
pribadi lepas pribadi. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau buka mata, hati, telinga kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang terus pakai urapi anak-anak-Mu untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan terlebih dari itu kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diberi judul Maria dan Marta, yang diambil dari Perjanjian Baru Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kembali lagi Bu Heni ingatkan, dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, anak-anak, seperti perikop di dalam Alkitab, yaitu Maria dan Marta. Di dalam keluarga ada yang punya saudara 2, 3 atau lebih. Nah, anak-anak, di dalam satu keluarga, ya masing-masing keluarga, ya ada yang punya saudara 2 atau 3 atau bahkan lebih. Nah, semua itu pasti mengasihi papa mama, bapak ibu, ya orang tua kalian. Tetapi cara mengasihi berbeda-beda. Ada satu keluarga punya 2 anak perempuan, Nana dan Nini. Nah, si Nana itu ketika menyayangi mamahnya, dia selalu ketemu, "Mah peluk, mah cium." Setelah itu, "I love you mama." Ya, satunya Nini ini juga sama-sama mengasihi mamahnya. Tetapi mereka mengasihinya tidak sedikit-dikit meluk. Dia membantu, bantu nyapu, bantu bersih-bersih rumah. Ya, intinya kedua anak ini sama-sama mengasihi orang tuanya. Nah, sama seperti firman Tuhan yang kita baca barusan tentang siapa? Iya, tentang Maria dan Marta. Nah, anak-anak, di dalam kisah Alkitab tadi bahwa Tuhan Yesus itu sedang dalam perjalanan, ya. Tibalah ia di kampung dan mereka ke rumahnya Maria dan Marta. Nah, Maria dan Marta dua-duanya ini sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Ya, Maria itu ketika Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus di sini
duduk, Maria apa yang dilakukan Maria? Maria duduk di depan Tuhan Yesus. Dia mendengarkan nasihat Tuhan Yesus. Tetapi saudaranya Marta di sini dia sibuk di belakang menyiapkan makanan karena ada tamu agung yaitu Tuhan Yesus. Nah, Marta ini sibuk masak, sibuk bersih-bersih. Nah, anak-anak, keduanya ini sama-sama sibuk. Satu sibuk mempersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, mendengarkan. Yang satu sibuk untuk memasak, menyiapkan makanan. Kira-kira keduanya betul enggak? Betul, sama-sama sibuk mempersiapkan diri. Nah, anak-anak, kalau tadi ya si Maria ini dia karakternya sebagai murid. Jadi dia duduk diam mendengarkan gurunya. Sedangkan Marta itu memiliki karakter sebagai tuan rumah. Karena ada tamu, maka Marta ini melayani dalam arti mempersiapkan konsumsi buat tamunya. Nah, dua-dua ini merupakan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang betul, tidak ada salahnya. Kalau tidak ada salahnya, berarti dua-dua benar. Ya kan? Tapi kenapa Marta ini dia mengeluh, bahkan di dalam ayat tadi yang kita baca mengatakan seperti ini. 40, saya baca ya yang ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Apa ini yang dikatakan Marta? Marta ini mengeluh. Dia sibuk membersihkan rumah, dia sibuk masak, dia sibuk untuk mempersiapkan konsumsi. Si Marta ini mengeluh, aku kok kerja sendiri, kok saudaraku tidak membantu. Kemudian dia menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Nah, bahkan Marta di sini mengatakan seperti ini, suruhlah dia membantu aku. Siapa yang disuruh oleh Marta, anak-anak? Iya, Tuhan Yesus. Dia minta Tuhan Yesus untuk memberitahu kepada Maria supaya menolong. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, anak-anak, seringkali di dalam kita melaksanakan tugas pekerjaan kita, itu tidak beda dengan Marta. Kita mengeluh, aku kok kerja sendiri toh ndak ada yang bantu, padahal aku punya saudara. Ketika ada tugas di sekolah juga begitu. Kelompokan bagi tugas, temanku itu loh kok ndak bantu aku kok mengerjakan sendiri. Nah, bedanya apa? Sama-sama betul. Tetapi Maria tidak mengeluh. Maria menyelesaikan tugasnya, dia mempersiapkan diri menghadap Tuhan Yesus. Tetapi Marta sama-sama menyibukkan diri. Marta ini mengeluh apa yang dia kerjakan. Aku sibuk ngerjakan sendiri, aku tidak dibantu. Pekerjaan sekolah juga begitu. Aku kok tidak dibantu temanku toh, aku kok ngerjakan sendiri. Ketika ada tugas di gereja juga begitu. Aku tidak mau, aku melaksanakan sendiri. Nah, jadi
duanya ini, apa kesalahan Marta? Marta mengeluh. Sebetulnya kelebihannya sama-sama mengasihi Kristus, sama-sama mempunyai kasih terhadap Tuhan, sama-sama ingin memberikan yang terbaik. Tetapi bedanya Marta itu mengeluh di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam hidupnya itu yang Tuhan tidak suka. Boleh kita bekerja, boleh kita melaksanakan tugas pekerjaan kita. Asal semua itu dikerjakan dengan kasih, tanpa mengeluh. Nah, anak-anak, kalau tadi ada dua karakter yang berbeda. Satu, Maria, karakter sebagai apa tadi? Sebagai murid. Marta itu karakter sebagai tuan rumah. Nah, sehingga di sini sama-sama bagusnya. Ya, cuma ada tadi yang Bu Heni sampaikan ada perbedaannya. Nah, di sini Marta merasa bekerja sendirian dan hal tersebut seolah-olah berarti kan tidak sesungguhnya. Seolah-olah kok dibiarkan ya sama Tuhan Yesus. Sampai Marta minta tolong. Nah, sedangkan Maria di sini mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat keduanya, ketulusan dan kasih Marta itu diuji saat yang lain melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Maria. Nah, bagian yang terbaik yaitu kita ambil bagian kita, tetap Tuhan itu membela, menolong. Di sini Tuhan tidak membela, oh ini yang benar, ini yang salah, ya. Karena semua sama-sama benar. Hanya tadi bedanya ketulusan hatinya. Ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa menyimpulkan perbedaan, memunculkan perbandingan, yaitu perbandingannya menguji ketulusan hati kita. Cara orang mengasihi Tuhan itu tidak harus sama. Tidak perlu memaksakan cara kita harus dilakukan oleh orang lain. Tindakan itu boleh berbeda. Tapi dasar yang menggerakkan adalah sama, yaitu apa? KASIH, kasih. Nah, milikilah karakter hamba. Melakukan apa yang didengarkan dan mendengarkan untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Ya, sebelum Bu Heni menutup firman Tuhan ya, sebagai ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 14 ayat 15 demikian. Sudah bisa buka Alkitabnya? Bu Heni tunggu ya. Yohanes 14 ayat 15 demikian. Ya, coba dengarkan. Jikalau kamu mengasihi aku di sini Tuhan ya, kamu akan menuruti segala perintahku, ku besar, yaitu Tuhan. Bu Heni ulangi, jikalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti perintah Tuhan. Ya, anak-anak, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan
yang terus dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran kepada papa mama. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kalian semua sebagai anak Tuhan, mari kita akan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Yaitu dari Alkitab yang kita baca setiap hari. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Kita melaksanakan tugas kita, baik tugas di rumah, tugas di gereja, tugas di sekolah, lakukan dengan ketulusan hati, tanpa mengeluh. Ya, amin. Mari anak-anak kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, bersyukur Tuhan akan firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang boleh membanggakan orang tua, yang boleh membanggakan Tuhan. Mampukan kepada kami untuk kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami. Baik itu pekerjaan yang diberikan oleh orang tua, pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, pekerjaan yang diberikan kepada orang lain kepada kami boleh melakukan dengan ketulusan hati. Kami boleh melakukan dengan kasih. Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak jempolan, menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami sebagai anak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kasih Tuhan kepada kita tak berkesudahan. Sudah sering Kak Luki sampaikan tadi. Ada banyak cara Tuhan mengasihi kita. Dan sekarang saatnya kita mau bersyukur kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan menolong apa yang telah kami berikan, kiranya berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Indonesia Kediri. Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah memberikan, juga setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat pada mereka. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita bisa mengasihi Tuhan dengan berbagai cara. Kita juga tidak bisa memaksa orang lain melakukan hal yang sama seperti kita. Tapi biarlah setiap yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, biarlah boleh terus
untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita terus melakukannya dengan penuh ketulusan. Kita mau cinta Yesus selamanya. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh ingatkan kami pada hari ini melalui firman Tuhan. Kiranya kami Tuhan terus boleh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Biarlah kami terus melakukan apa yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan, ibadah kami telah usai, tapi biarlah kami terus berpengharapan dan berpegang pada Tuhan agar kami boleh selalu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu seminggu kami ke depan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.